Menutup tahun 2023 dengan banyak penghargaan dan prestasi, Universitas Hasanuddin melalui Unit Kerja Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi menyelenggarakan Jumpa Pers dalam rangka Bincang Akhir Tahun. Acara ini diselenggarakan di Gedung Rektorat, Jumat 29 September 2023 pukul 2 siang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi sekaligus berdiskusi dan berbagi informasi terkait capaian Universitas Hasanuddin selama tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompai MSc. Dalam keterangannya, Rektor Unhas menyampaikan, Unhas memiliki kapasitas yang sangat mumpuni sehingga mampu bersaing dengan universitas-universitas lain di seluruh Indonesia. Jadi pertama tentu dia harus masuk UNAS dulu. Masuk UNAS itu kan banyak jalur. Ada jalur undangan, ada jalur tulis, kemudian ada jalur mandiri. Nah, terutama jalur undangan dan jalur tulis, tes, itu kan kadang-kadang dia tidak mampu, tapi secara ekonomi, tapi dia memiliki kapasitas yang bagus. Masuk di program prodi apa saja, kalau sudah masuk ke Unhas, maka kalau dia tidak masukkan sekarang kan yang disebut dengan beasiswa untuk KIP kuliah, itu juga terbatas. Ya, misalnya kita kemarin menargetkan itu minimal 25% mahasiswa UNAS dapat KIP kuliah. Tapi kan pemerintah menyiapkan terlalu sedikit. Nah, bagi mereka yang setelah kita verifikasi itu jatuh di UKT 1, dia nggak mampu betul-betul ekonominya sangat, maka kita gratiskan pembayarannya. Jadi itu yang saya maksud, bahwa jangan sampai kalau dia miskin dia tidak bisa kemudian kuliah. Nah, kalau misalnya SPP-nya udah gratis, kira-kira biaya hidupnya bagaimana? Maka kita wawancara lagi. Kalau betul-betul nggak bisa, maka kita ada banyak perusahaan Unhas sendiri yang mereka nanti supaya juga ada bangga, dia akan magang dan juga mungkin kerja part time, ya, di perusahaan Unhas sendiri. Kemudian itulah yang dia pakai untuk biaya hidup supaya dia juga tidak dalam tanda kutip membebani orang lain, ya, karena itu kan ada harga diri di situ. Sehingga insya Allah di Unhas tidak boleh ada yang mengatakan bahwa dia nggak bisa kuliah di Unhas karena tidak ada uang, nggak boleh. Prodi apapun itu, tapi lulus dulu. Beasiswa kita itu pokoknya beasiswa itu jumlahnya sangat banyak di Unhas, mulai dari KIP kuliah, beasiswa dari berbagai macam lembaga, macam-macam. Kita itu sampai, saya lupa datanya Pak Abe, nanti diverifikasi ya Pak Abe, itu pokoknya ya banyak sekali beasiswa yang disiapkan oleh Unhas, ya, oleh berbagai macam mitra Unhas, ada oleh NGO, ada yayasan macam-macam, ya. Tapi itu pasti tidak cukup keseluruhan mahasiswa, ya. Target kita sebenarnya itu minimal 25%. Ya, kemarin 1.800 ya kurang lebih, ya. Ya, tapi itu pun kita anggap belum cukup. Jadi mudah-mudahan dari Sulsel, orang-orang Sulsel yang betul-betul miskin tapi memiliki kemauan keras, itu cita-citanya nggak boleh terblok, ya, baik itu untuk beasiswa yang sifatnya misalnya hanya gratis SPP maupun tunjangan atau biaya hidup kita akan usahakan. Sebenarnya juga tiap tahun kita melalui dana abadi itu ada sekitar 150 orang mahasiswa yang kita berikan bantuan. Ya. Jadi World Class University itu tantangannya pertama itu lebih banyak mensurvei global scientist. Jadi ilmuwan di seluruh dunia ini itu harus punya persepsi yang baik tentang Unhas. Nah, tantangan kita di Unhas adalah bahwa ketika pertanyaan itu kepada, katakanlah begini, ada survei masuk, on top of your mind, di dalam pikiran Anda, misalnya 10 perguruan tinggi terbaik itu bagaimana, siapa aja. Nah, maka kalau dia menyebutnya di Indonesia, maka itu Unhas harus berjuang keras untuk bisa masuk ke pikiran orang-orang nih. Sehingga itu pemberitaan, kemudian publikasi, kemudian upaya kita untuk presentasi, termasuk upaya rektornya untuk bisa tampil di mana-mana. Saya kemarin alhamdulillah ketika mendapat Sarono Award, ya, satu-satunya rektor mendapat Sarono Award dari BRIN, itu saya beritakan kepada teman-teman seluruh rektor yang saya punya kontak, ya, bahwa for the first time ini rektor Unhas loh yang dapat, bukan rektor yang lain. Saya tidak bilang itu, tapi saya cuma rektor Unhas loh yang dapat, atau hanya rektor Unhas. Nah, kenapa ini penting? Karena itu image harus kita rubah, bahwa ada universitas di timur Indonesia yang sebenarnya itu memiliki kapasitas top. Karena kalau misalnya langsung dia pikir saja mana yang top, maka masalahnya itu nilainya 40%. Nah, tentu di situ ada
citasi, ada publikasi, ada internasionalisasi. Banyak sekali kriteria yang harus kita perbaiki, sehingga kita berharap tahun depan lah ya ada perbaikan untuk World Class University. Ya, syaratnya adalah bahwa kita bisa melebihi standar-standar yang dimiliki. Ini kan berpacu ini, ya. Standarnya katakanlah ada 6. Ini bukan persoalan kita mencapai yang baik, tapi orang lain mencapai lebih baik, kita tetap di bawah. Sehingga kita harus melihat bagaimana capai orang lain, itu kemudian kita harus di atasnya. Sehingga kami bulan Januari ini, salah satu strateginya, tanda tangan kontrak dengan seluruh dekan, dengan 51 key performance indicator yang dekan fakultas harus capai. Karena kenapa? Itu adalah pilihan. Al-Ghazali mengatakan hidup sederhana saja. Hanya 3 kata saja, resiko menentukan pilihan. Kami sudah menentukan pilihan mau masuk World Class University. Resikonya kerja keras, kerja cerdas. Karena hanya dengan demikian kita bisa, tadi Ruslan sudah bilang mengatakan bahwa kalau kita mau masuk UJ tentu semua jadi world class. Jadi target-target yang dilakukan oleh universitas lain di dunia itu kita harus mengikuti atau minimal sama atau kalau perlu melebihi. Unhas juga mengutamakan kebermanfaatan termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor Unhas juga menyampaikan berbagai prestasi yang didapatkan oleh Unhas pada tahun 2023. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Unhas, Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil PhD. Prestasi Unhas diantaranya penghargaan informatif Gold yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Universitas Hasanuddin juga meraih 4 penghargaan di Anugerah Dikteristek 2023. Unhas meraih 2 silver medal untuk kategori perguruan tinggi berbadan hukum, yakni Anugerah Kerjasama Internasional Terbaik dan Anugerah Riset Teknologi Pengabdian Masyarakat di Institusi Klaster Mandiri. Dalam ajang tersebut, dosen Unhas juga meraih penghargaan dengan Indah Raya menjadi pemenang 1 untuk Anugerah Prioritas Nasional Bidang Ekonomi Biru, dan Aswar Hayat meraih pemenang 3 bidang ekonomi hijau. Selain itu, Unhas juga meraih Anugerah Emas SNI Awards 2023, terbaik 2 dalam ajang Indonesia's SDGs Actions Award 2023, kategori perguruan tinggi. Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan implementasi KRIS terbaik di Sulawesi Selatan. Tidak berhenti sampai di situ, lebih dari 50% program studi di Unhas telah mendapatkan akreditasi internasional, baik itu ASEAN, AUN-QA, ASEAN University Network, ABET, World University Ranking UI Grand Metric, dan berbagai akreditasi lain. Prestasi yang membanggakan juga datang dari Pimnas 36 yang baru-baru ini diselenggarakan di Universitas Pajajaran. Unhas berhasil meraih peringkat 7 dengan 6 emas, 3 perak, 4 perunggu, serta 2 presentasi favorit dan 3 penghargaan mahasiswa bertalenta pada Pimnas 36. Berbagai prestasi akademik dan kemahasiswaan diraih oleh mahasiswa Unhas, baik nasional maupun internasional, juga dapat diakses melalui akun Instagram Hasanuddin Univ dan kemahasiswaan Unhas.